Shalom teman-teman Inside Grace yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu lagi kita hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang keempat. Kalau kita lihat Mazmur pasal yang keempat ini adalah sebuah Mazmur yang merupakan seruan dan juga merupakan Mazmur iman dari Daud. Dan latar belakang daripada Mazmur yang keempat ini masih berhubungan dengan Mazmur pasalnya yang ketiga, di mana Daud mengalami satu persoalan yang berat di dalam kehidupannya ketika Absalom anaknya hendak menggulingkan dia dan merebut tahta kerajaan dari Daud. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa Mazmur ini adalah doa dari Daud untuk menemukan ketenangan saat segala sesuatu yang terjadi itu mulai satu keadaan yang tidak menentu, satu keadaan yang berantakan seperti itu, satu keadaan yang seolah-olah tidak ada pengharapan lagi. Nah, itulah situasi yang terjadi di dalam kehidupan Daud ketika dia menulis Mazmur pasal yang keempat ini. Nah, tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang kita mau pelajari di sini. Kenapa? Karena di dalam Mazmur pasal yang keempat ini nanti kita bisa melihat bagaimana Daud yang sedang dalam kondisi sulit tetapi dapat memiliki ketenangan dan juga iman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepadanya. Nah, ini bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal yang keempat ayatnya yang ke-9 dikatakan demikian. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah, jadi satu pernyataan yang benar-benar adalah iman kepercayaan Daud itu dinyatakan di sini. Situasi yang penuh tidak ada pengharapan, tapi dia bisa berkata bahwa dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Mari kita belajar bersama-sama apa yang membuat Daud bisa memiliki iman seperti ini. Apa yang membuat Daud bisa memiliki satu ketenangan ketika kondisi yang terjadi di sekitar dia bukan satu keadaan yang baik-baik saja. Yang pertama, kita akan melihat dari ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Dikatakan demikian. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Nah, ini yang pertama. Dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat ini, kita bisa melihat bahwa Daud itu sangat mengenal Tuhan yang dia percayai di dalam kehidupannya. Nah, ini yang pertama. Persoalan yang Daud hadapi itu berat dan seolah-olah tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar. Nah,
Tapi Daud itu memiliki satu pengenalan akan Tuhan yang sungguh-sungguh benar. Sehingga apa? Tadi dikatakan bahwa dimulai ayat ini, Allah yang membenarkan aku. Nah, inilah pengakuan iman bahwa pembenaran itu datang dari Tuhan. Nah, ini satu pengakuan iman yang dalam. Ketika dia tahu persis, ketika dia tahu sungguh-sungguh bahwa pembenaran itu berasal daripada Tuhan, bukan dari apa yang terjadi di sekitar dia, apa yang terjadi atau apa yang dikatakan oleh orang tentang dia. Nah, ini menjadi satu pelajaran buat kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kebenaran di dalam kehidupan kita atau apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita itu tidak tergantung daripada apa yang terjadi di sekitar kita atau apa yang orang katakan tentang kita. Nah, beda dengan keadaan sekarang yang mungkin sering kita dengar atau bahkan mungkin kita mengalami ketika orang mengatakan kita tidak baik, keadaan kita tidak baik, maka kita juga sering merasa bahwa ya, memang saya tidak baik. Ketika orang mengatakan kamu tidak berharga, maka sering kita juga merasa ya benar, saya memang tidak berharga. Nah, kita lihat bagaimana Daud tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada di dalam sekitar dia, yang terjadi di sekitar dia. Bahkan sebaliknya, Daud bisa menyatakan, membuktikan bahwa berharga tidaknya dia, benar tidaknya dia, itu dari pernyataan Tuhan, dari apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud. Nah, bahkan tadi dikatakan di dalam ayatnya yang keempat itu dikatakan tadi ada kata yang dikatakan kemuliaannya dinodai. Artinya apa? Reputasi dan kehormatannya dihancurkan dengan fitnah dan tuduhan-tuduhan palsu. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan Daud. Seolah-olah kehormatannya itu memang pada saat itu tidak ada lagi bagi orang-orang yang ada di sekitar dia. Nah, tetapi semuanya itu tidak mempengaruhi kehidupan Daud. Kenapa? Karena dia punya pengenalan yang benar kepada Tuhan yang dia percayai. Sehingga apa? Sehingga di dalam ayatnya yang keempat itu kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Daud. Ketahuilah Tuhan telah memilih orang yang saleh baginya. Tuhan mendengar apabila aku berseru kepadanya. Nah, ini yang menjadi titik poin yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita difitnah mungkin, ketika reputasi kita dirusak oleh orang-orang yang tidak menyukai kita, ketika iman kita mungkin dipertanyakan, ketika kita tidak ada yang bisa membela kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan itu yang memilih kehidupan kita. Tuhan itu yang sudah memilih, maka Dia juga yang akan membenarkan kita. Nah, kalau Tuhan yang memilih, Tuhan yang membenarkan, maka pembelaan itu pasti nyata dan bisa kita alami di dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak menguntungkan saat ini yang sedang kita alami. Nah, ini yang pertama, Daud
mengenal Tuhan yang dia percayai. Nah, yang kedua, apa yang dimiliki oleh Daud sehingga di dalam situasi yang sulit, situasi yang berat, tetapi dia memiliki iman, ketenangan di dalam kehidupannya. Ayat yang kelima sampai yang ketujuh dikatakan demikian. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Nah, yang kedua yang dimiliki oleh Daud saat-saat yang sukar dalam kehidupannya adalah Daud memiliki sikap yang benar. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 itu tadi dikatakan itu adalah satu nasihat Daud kepada pengikutnya yang merasakan juga apa yang dirasakan oleh Daud pada saat itu. Mereka juga merasakan satu kegelisahan di dalam kehidupan mereka ketika mereka ada bersama-sama dengan Daud. Sehingga Daud menasehati mereka, memberikan satu kekuatan kepada mereka, memberikan satu pengertian kepada mereka. Dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kalau dikatakan tadi biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa, maka memang sebagai manusia, marah adalah respon alami terhadap keadaan, apalagi ketidakadilan yang dirasakan oleh manusia. Nah, begitu juga dengan orang yang ada di sekitar Daud pada saat itu. Mereka melihat apa yang terjadi, apa yang mereka alami, itu merupakan satu ketidakadilan, sehingga muncul kemarahan, ketidakpuasan dari kehidupan mereka. Tapi Daud mengatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Nah, artinya apa? Bahwa situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang itu mungkin menggoncangkan iman kita, kadang itu mungkin membuat hati kita tidak tenang, tetapi biarlah kita memiliki satu sikap yang benar, yaitu apa? Jangan sampai kita berdosa karena kemarahan kita. Artinya ketika orang itu marah terhadap apa yang sedang terjadi, maka ada kemungkinan untuk dia membalaskan dendam. Atau kalau tidak bisa membalas dendam, maka muncul kepahitan di dalam dirinya. Nah, itu membuat kita apa? Membuat kita tidak akan pernah bisa menemukan jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Kenapa? Karena sikap kita salah di dalam merespon persoalan yang terjadi yang kita hadapi. Yang kedua, tadi nasihat daripada Daud kepada orang-orang yang di sekitar dia, dia katakan, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Artinya apa di sini? Saat berbaring di tempat tidur, gunakan waktu itu untuk berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya berhenti membuat satu rencana seperti kemauan kita.
berhenti membuat satu rencana untuk membela diri kita dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, biar kita mencari Tuhan, biar kita memandang kepada Tuhan. Nah, yang ketiga tadi dikatakan bahwa di situ persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Apa itu korban yang benar di sini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Korban yang benar di sini adalah percaya. Nah, ini ketika satu persoalan yang berat itu datang, ketika tekanan itu benar-benar membuat kita hampir putus asa, untuk mempercayai Tuhan itu bukan perkara gampang. Nah, tetapi ketika kita mau tetap mempercayai Tuhan, itu adalah satu korban. Satu korban yang kita mau bawa kepada Tuhan. Bahwa kita mau mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku, seberat apapun kesusahan yang aku sedang hadapi, aku mau mempercayai bahwa rencana Tuhan itu adalah tetap yang terbaik dalam hidupku. Nah, ini adalah satu korban di mana kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang ambil alih di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, mari kita memiliki satu sikap yang benar, seperti Daud memiliki sikap yang benar. Supaya apa? Supaya dengan kita memiliki sikap yang benar ini, kita bisa melihat cara Tuhan menolong kita. Meskipun cara Tuhan itu untuk menolong kita tidak seperti yang kita harapkan. Sering kita memiliki satu persoalan, kita berdoa kepada Tuhan, tetapi cara Tuhan untuk menolong kita itu tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, ini harus kita memiliki konsep yang benar. Bagaimana cara Tuhan itu menolong kita. Ketika kita membawa persoalan kita kepada Tuhan, maka biarkan Tuhan itu menolong kita dengan caranya. Jangan pakai cara kita. Nah, kalau kita pakai cara kita atau seperti yang kita mau, maka kita akan menjadi kecewa. Nah, sama seperti Daud. Coba kita lihat di dalam ayatnya yang ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Nah, ketika Daud memiliki satu persoalan yang besar, ketika dia sedang dikudeta oleh anaknya Absalom, maka menurut pemikiran kita, seharusnya Tuhan menolong Daud dengan apa? Dengan Daud bisa mengalahkan anaknya, Daud bisa mengendalikan anaknya, Daud bisa dengan cara dia mengumpulkan pasukannya dan kembali merebut tahtanya. Nah, tetapi bukan itu cara Tuhan. Tapi Tuhan tadi mengatakan apa? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Artinya apa? Pertolongan Tuhan itu selalu, bahkan bisa dikatakan pasti akan berbeda dengan cara kita. Pasti berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Nah, tetapi satu hal, bahwa ketika kita mencari Tuhan dan kita bertemu dengan Tuhan, akan ada cara yang terbaik untuk kita yang Tuhan berikan. Sehingga apa? Dengan caranya Tuhan itu, kita bisa mengalami satu
kemenangan yang besar daripada Tuhan. Nah, jadi ini yang dimiliki oleh Daud ketika dia bisa mengalami satu ketenangan, satu iman di tengah-tengah persoalan yang dia hadapi. Mari kita juga belajar bersama-sama. Apapun yang sedang kita hadapi, seberat apapun pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, ayo kita belajar mengenali siapa Tuhan yang kita percayai itu. Kedua, mari kita memiliki sikap hidup yang benar. Jangan salah di dalam menyikapi persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yakini dan percayailah bahwa persoalan yang datang itu seizin daripada Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkan, maka Tuhan juga punya jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan di dalam persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu, sikapi dengan sikap hidup yang benar. Lihat dari sudut pandang Allah bagaimana kita harus menjalaninya, bagaimana kita harus mengatasi persoalan yang kita hadapi. Puji nama Tuhan, ini pelajaran kita pada hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan kepada kita, sehingga saatnya akan datang, kita akan tetap kuat dan kita menerima kemenangan daripada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.